Pernahkah kalian bermain ayunan? Atau coba perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang harus dilakukan agar ayunan dapat berayun tinggi? Tentu kamu harus menggerakkan kaki dan badan sehingga ayunan dapat melayang semakin tinggi. Lalu, apa kaitannya dengan gaya? Yuk, simak penjelasan berikut. Gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan. Gaya disimbolkan dengan huruf F dan memiliki satuan Newton. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Contoh gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Gaya sentuh. Contoh yang pertama adalah gaya otot, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya, saat seseorang melakukan kegiatan memanah. Yang kedua, gaya gesek, merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat seseorang memakai sepatu roda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah benda. Gaya tak sentuh. Contoh yang pertama adalah gaya gravitasi, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, saat seseorang melakukan kegiatan terjun payung. Yang kedua, gaya magnet, merupakan gaya yang disebabkan oleh magnet. Contohnya, saat magnet menarik paku atau besi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Tetapi, jika kutub yang sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara F atau gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Isaac Newton. Pak Isaac Newton mencetuskan 3 macam hukum Newton. Yang pertama, hukum pertama Newton. Yang kedua, hukum kedua Newton. Yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Pada hukum ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan 0, di mana benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap
akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya, saat kita menaiki mobil atau bus yang semula diam dan tiba-tiba bergerak, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Contoh yang kedua, saat mobil atau bus tiba-tiba direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaan matematisnya, sigma F sama dengan M kalikan A. Jumlah gaya sama dengan massa kali percepatan. Pada sistem ini bergerak dengan percepatan tetap. Jumlah gaya apabila gaya searah dengan gerak benda, maka akan menambah kelajuan suatu benda. Tetapi jumlah gaya apabila arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka akan memperkecil kelajuan suatu benda. Contoh yang pertama yaitu saat kita memberikan gaya terhadap meja, maka meja sedikit demi sedikit akan bergerak, yang artinya meja akan memiliki percepatan. Contoh yang kedua, sebuah benda bermassa 5 kg didorong dengan gaya sebesar 50 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya. Cara menjawabnya yaitu diketahui gaya sebesar 50 Newton dan massa benda sebesar 5 kg. Ditanyakan percepatan atau A. Cara menjawabnya yaitu kita masukkan ke persamaan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kalikan A, di mana F nilainya 50 sama dengan M nilainya 5 kalikan A. A sama dengan 50 per 5. A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi diperoleh hasil percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hukum ketiga Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama. Secara matematis dapat dituliskan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Tanda negatif menunjukkan arah gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya aksi yang diberikan. Contohnya, ketika kamu memukul meja, artinya memberikan gaya kepada meja, meja akan memberikan gaya kembali kepada tangan kamu dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kamu berikan. Oleh karena itu, semakin besar kamu memukul meja, maka tangan kamu akan semakin sakit karena meja melakukan gaya yang juga semakin besar terhadap tangan kamu. Contoh yang kedua yaitu saat seseorang menaiki perahu atau mendayung perahu. Contoh yang ketiga yaitu ketika seseorang berenang. Contoh yang keempat yaitu saat peluncuran roket.